Ya, aku ingin kelasku menjadi indah. Ya, ini. Aku ingin kelasku menjadi mewah. Ya, terus. Saya ingin kelasku bersih. Nah, terus. Aku ingin kelas saya bersih. Ya, terus. Tidak ada teman yang jahat. Ya, duduk. Ayo coba yang lain yang mau membacakan. Coba, ayo Bella maju. Ayo, coba yang ini. Ya. Saya ingin di sekolah suasananya dingin dan damai. Saya ingin kelasnya tenang, kelas bersih, tidak ada yang nakal, bersih di kelas. Saya ingin di kelas saya menjadi tenang dan bersih. Saya ingin teman kelas saya baik dan sopan. Dari impian kalian yang sudah kalian tuliskan tadi, kalian tempel, masih ingat yang kalian tuliskan tadi? Ya. Sekarang, Bu Guru minta kamu menuliskan di sini seperti tadi. Ya. Untuk mencapai, untuk mewujudkan kelas impian seperti yang kamu tuliskan tadi, apa yang harus dilakukan kira-kira di dalam kelas? Apa yang harus dipatuhi di dalam kelas, ya? Keyakinan apa yang harus kita patuhi? Ya, misalnya tadi ingin kelasnya bersih. Berarti keyakinan apa yang harus kita lakukan? Misalnya tertib melaksanakan piket. Nah, seperti itu ya. Paham? Nah, ayo, guru bagikan kalian tulis untuk mencapai kelas impian apa kira-kira yang harus kamu lakukan. Seperti tadi, kalian tempelkan hasil tulisan kalian di sebelah kanan, yaitu di bawahnya kesepakatan atau keyakinan kelas. Ayo dimulai dari deretan ini dulu. Ayo lanjut. Ya. Ya. Ini. Belum? Yang sudah? Tidak? Tidak tapi saja. Selamat.
Belok belum Paris belok Parel. Sudah ya? Tadi sudah menuliskan keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati. Coba guru baca satu-satu. Yang pertama, melaksanakan piket kelas, sopan, tertib, dan menghargai. Terus yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Di kelas nyaman dan tertib. Di kelas aku ingin teman-teman saya semua melaksanakan piket. Melaksanakan piket dengan tertib, tidak jahat kepada teman. Kalau waktu piket harus berangkat lebih awal. Tertib dan sopan santun. Tidak melaksanakan piket kelas. Tertib melaksanakan piket kelas, menghargai, menghormati, menjaga sopan santun. Saling menghargai, dan tetap bersaudara. Menjaga kebersihan kelas, menghargai teman, sopan santun. Aku ingin teman-temanku lebih baik lagi daripada sebelumnya dan sopan santun kepada ibu bapak guru serta orang tua. Tertib, sopan, melaksanakan piket kelas, mematuhi perintah sekolah, saling menghargai dan sopan santun, dan yang terakhir ramah dan sopan. Ya. Kalian dua, mari kita simpulkan aja kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Tertib. Ayo, yang pertama apa? Ayo, tertib dan disiplin. Ya, ini gugur catat ya. Tertib dan disiplin. Tertib dan disiplin. Terus yang kedua, sopan dan santun itu termasuk sikap apa? Menghargai teman dan bapak ibu guru. Menghargai teman dan yang ketiga, menjaga kebersihan. Itu termasuk sikap atau keyakinan apa? Selalu peduli lingkungan, baik lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Ramah dan sopan. Udah, itu tadi ramah dan sopan sudah termasuk sikap saling menghargai. Ayo, apa? Biar tidak bertengkar. Ayo, tidak bertengkar ya. Kira-kira kalau di dalam kelas itu sering bertengkar, kamu suka apa tidak? Tidak. Bagaimana agar di kelas itu tidak ada yang bertengkar dan saling menyayangi? Sikap apa yang harus kamu tunjukkan? Ayo, Sopan. persahabatan dan persaudaraan.
Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SD Negeri 1 Wringharjo yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri sosialisasi budaya positif di sekolah. Saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan guru karena sudah bersedia untuk hadir dalam acara sosialisasi ini guna memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 7 ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu diantaranya tentang budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah. Yang pertama, adalah makna tentang disiplin. Tentu saja kata disiplin ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena dalam keseharian kita disiplin ini selalu kita terapkan kepada anak didik. Tetapi makna disiplin itu sendiri terkadang kita masih rancu dalam pelaksanaannya, yaitu disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar, atau bahasa Latinnya disiplina yang artinya belajar. Jadi kalau keseharian kita disiplin kita kaitkan erat dengan aturan atau peraturan yang kita buat atau harus ditaati. Sebenarnya disiplin itu memiliki arti belajar tentang kebiasaan-kebiasaan yang positif. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yaitu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dalam teori kontrol, ini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sebelum kita memberikan kontrol kepada orang lain yang tentu saja adalah murid kita harus mengenal tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu di mana nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di setiap sekolah nanti diharapkan kita memiliki suatu kebajikan atau nilai-nilai keyakinan sekolah. Nah, langkah pertama yaitu yang akan kita lakukan dalam setiap kelas harus memiliki keyakinan kelas. Jadi setelah ini saya izin kepada Ibu Kepala Sekolah dalam setiap kelas harus menyusun sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu artinya sesuatu keyakinan dalam diri murid yang harus diyakini, dipercayai dan dilaksanakan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kenapa budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah? Karena budaya positif ini merupakan suatu pembentukan karakter siswa yang lebih baik untuk mencapai visi misi dalam sekolah tersebut. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah tentang teori motivasi, maksud saya hukuman dan penghargaan serta restitusi.
teori motivasi perilaku manusia. Sering kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari adalah memberikan motivasi eksternal kepada murid kita, yaitu dengan memberikan peraturan kepada murid. Nah, ini untuk menghindari murid biasanya melakukan ini atau melaksanakan peraturan tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu murid mematuhi peraturan tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau kita sebagai guru. Dan motivasi internal dalam diri murid itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya adalah penghargaan. Seringkali sebagai guru kita memberikan penghargaan kepada murid, tetapi sesungguhnya penghargaan itu merupakan sebuah hukuman, bukan hadiah. Seperti yang kita tahu selama ini, itu kita memiliki konsep yang salah. Sebenarnya penghargaan itu memiliki efek samping atau seperti pengaruh terhadap siswa kita sendiri. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan penghargaan sendiri adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Misalnya, seorang anak akan melaksanakan peraturan atau akan rajin belajar jika dia paham, dia akan memperoleh penghargaan dari usahanya tersebut. Tetapi ketika tidak diberikan penghargaan, anak tersebut tidak akan mematuhi atau tidak ada motivasi internalnya. Jadi penghargaan ini merupakan sebuah motivasi eksternal. Penghargaan sendiri ini merupakan sesuatu yang dapat menurunkan kualitas. Artinya setiap siswa itu tergantung dari penghargaan gurunya terhadap apa yang selalu dia lakukan. Lalu penghargaan bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik dari dalam siswa. Adapun pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan, yaitu yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Dan yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan itu baik yang kita lakukan. Dari uraian tadi bisa kita simpulkan bahwa penghargaan itu sebenarnya tidak efektif karena cuma motivasi dari luar atau eksternal saja. Penghargaan ini dilakukan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, misalnya sesuatu yang murid inginkan, misalnya seperti imbalan atau hadiah. Jika mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka seorang murid akan kecewa atau berkecil hati, serta kemungkinan lain kali murid tersebut tidak akan berusaha sekeras apapun seperti sebelumnya. Kemudian penghargaan ini juga dapat merusak hubungan, dapat mengakibatkan rasa iri, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru saja, dan menciptakan persaingan di kelas. Materi selanjutnya yaitu tentang pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga
pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Lalu memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yaitu pada situasi menolong murid baru di kelas kita misalnya. Nilai kebajikan yang dapat kita tunjukkan adalah dengan menampakkan rasa empati yang sangat besar. Nah, contoh situasi lain yaitu pada saat membantu teman-teman pada tugas kelompok, yaitu dengan menunjukkan nilai kepedulian dan saling menghargai. Situasi yang ketiga yaitu pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu merupakan suatu nilai kebajikan, yaitu berupa rasa tanggung jawab dan harus ada apresiasi dalam hal itu. Nah, tindakan guru biasanya ini dalam pembelajaran kita sering menerapkan hukuman kepada murid yang tidak patuh atau tidak mematuhi apa yang sudah kita berikan sebagai aturan. Hukuman atau konsekuensi itu sebenarnya berbeda. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini merupakan suatu hukuman atau konsekuensi menurut jenengan? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi". Misalnya ada seorang murid yang terlambat datang, lalu dia disuruh gurunya mencatat di dalam buku "Saya tidak akan terlambat lagi" sebanyak 100 kali. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Apa Bu? Hukuman. Coba nanti di akhir kalau sudah menjawabnya kita lihat jawabannya. Yang kedua, ketika ada anak yang terlambat, kita menyuruh dia untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Terlambat datang. Sebetulnya penerapan hukuman dan konsekuensi itu kalau di awal sudah ada sudah ada aturan, jadi mungkin nanti bisa dikatakan itu hukuman karena sudah disepakati. Tapi ini sudah ada kesepakatan apa belum? Ya nanti ini jangan jawab dulu, nanti ada penjelasannya. Yang kedua, ini menurut hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Masker push up. Bisa disimpulkan kalau hukuman itu biasanya bersifat spontan, tidak ada kaitannya dengan apa yang dia langgar. Tapi kalau konsekuensi itu merupakan tanggung jawab apa yang dia lakukan, dia harus mempertanggungjawabkan, seperti itu. Tapi kalau istilah dulu hukuman itu harus disesuaikan dengan tema yang salahnya. Jadi pada budaya positif ini akan diterapkan konsekuensi bukan hukuman. Kesimpulannya seperti itu. Kalau hukuman itu biasanya bersifat spontan, misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, nah, itu dia disuruh untuk misalnya membersihkan kamar mandi, nah seperti itu termasuk hukuman. Tapi kalau dia disuruh, ayo kamu mengerjakannya di luar atau di kantor seperti itu, nah itu namanya konsekuensi. Jadi ini untuk yang nomor 3 ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan
Hukuman ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Biasa ya, biasa cepat disikon. Buat mengenakan seharian karena tidak memakai hitam. Berarti kan Berarti kayak sepatu masih ini. Ya, tapi tidak memakai sepatu yang hitam. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Nah, ini konsekuensi. Oke. Coba kita lihat jawabannya. Sesuaikan kalau pokok Oke. Nah, jadi dari sini sudah jelas ya antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin setelah ini bisa kita terapkan di sekolah kalau lebih baik atau lebih baiknya kita menggunakan konsekuensi saja daripada hukuman. Karena hukuman itu biasanya bersifat tidak mendidik atau tidak memperbaiki kesalahan siswa. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan dan konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Hukuman dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman membuat konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi membuat konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman dapat membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan untuk sementara. Jadi setiap perbuatan anak yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan itu sebenarnya harus mendapat konsekuensi, bukan hukuman. Selanjutnya adalah restitusi. Mungkin ada yang pernah dengar apa itu restitusi? Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada ilustrasi seperti ini, misalnya ada seorang anak datang kepada kita bilang, "Bu, saya lapar." Apakah kita akan memberikan langsung sepiring penuh makanan beserta lauknya? Nah, atau kita akan memberitahu dia di sana dapurnya, di sana ada nasi, ada lauk, kamu ambil sendiri. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Memberikan sepiring penuh atau kita menunjukkan dapur kepada mereka? Kira-kira apa, Bu? Ini sama halnya dengan seorang anak misalnya membuat kesalahan, lalu kita memberitahukan solusi kepada mereka. Nah, di sini kita akan belajar memberikan atau menuntun mereka mencari solusi mereka sendiri atau
terhadap permasalahan yang mereka timbulkan sendiri. Jadi jika ada anak yang datang kepada kita mengatakan kalau dia lapar, maka kita akan menunjukkan ini loh dapurnya di sini sudah ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk, kamu mencari sendiri, seperti itu. Bukan serta-merta kita memberikan dia langsung sepiring nasi penuh dengan lauk pauk serta sayurnya. Nah, pada hukuman di sini ini dapat membentuk identitas yang gagal. Tetapi jika kita menerapkan disiplin dengan konsekuensi dan restitusi, maka kita akan membentuk identitas murid sendiri itu dengan sukses, bukan identitas yang gagal. Karena sesungguhnya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan anak, baik hati maupun fisik, yang akan mereka ingat sepanjang hidup mereka. Dan itu tidak akan membuat mereka belajar dari apa yang dia langgar dan apa kesalahan mereka. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang tiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa kita perlu membuat suatu keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Mengapa? Karena peraturan itu biasanya bersifat memaksa atau mengikat. Sedangkan keyakinan itu kita buat berdasarkan keyakinan dari dalam diri kita dan murid-murid. Jadi kita akan sepakat, misalnya keyakinan dalam kelas, misalnya disiplin, patuh, kebersihan, dan sebagainya misalnya. Ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan di dalam kelas, kita akan mengingatkan dia, apa keyakinan kelas kita? Kebersihan. Nah, dia akan ingat, maka dia akan selalu menjaga kebersihan. Sebenarnya keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas lebih kepada dari dalam siswa sendiri yang telah sepakat. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian akan berkembang menjadi lingkungan yang positif, dan terakhir akan berkembang lagi menjadi budaya yang positif. Di sini ada 2 kelompok kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Sisi kiri atau sisi kanan? Kalau yang pertama itu datang tepat waktu dan mengucapkan salam, lalu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Lalu kesepakatan yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Kiri. Yang kalau dari sini ya Kiri. yang kanan ya.
Ya, yang kanan. Keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang meluas. Nah, tapi kalau kesepakatan ini seperti apa? Kata-katanya lebih dijabarkan seperti itu. Nah, ini nanti coba yang keyakinan kelas atau bukan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, peraturan yang pertama tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan suatu keyakinan kelas yang bisa kita buat, yaitu berupa tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Ini bisa menjadi keyakinan kelas dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini merupakan termasuk keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi kita dapat membuat suatu keyakinan kelas, misalnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, melaksanakan piket, itu juga termasuk tanggung jawab. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Jika salah satu saja kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka seseorang atau individu tersebut akan melakukan suatu penyimpangan. Contohnya, ketika di kelas ada anak yang nakal, misalnya suka meminta uang jajan temannya. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak dia dapatkan? Bisa saja penguasaan, dia ingin menguasai temannya, misalnya ingin menunjukkan kepada temannya kalau dia lebih hebat dan sebagainya. Nah, bisa saja juga kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya di rumah itu dia kurang mendapatkan kasih sayang dan sebagainya, makanya di sekolah selalu mencari-cari gara-gara atau mengganggu temannya seperti itu. Jadi setiap kenakalan anak yang kita temui di sekolah itu sebenarnya harus kita temukan apa kebutuhan dasar yang belum dia terima, sehingga kita bisa memberikan solusi. Materi selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Siapa yang sesungguhnya itu memegang kontrol, suatu kontrol individu itu sendiri atau orang lain? Sebenarnya yang memiliki peranan penting dalam mengontrol seorang individu itu adalah dirinya sendiri. Orang lain itu hanya bersifat eksternal, jadi dapat mempengaruhi atau mengontrol itu secara sementara saja. Dan di sini kita berusaha untuk membuat
Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk lebih paham dengan 5 posisi kontrol ini, saya akan putarkan sebuah video yang akan jenengan simak. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat benar-benar dimaknai. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu punya terlambat. Malah sekalian kamu jadi anak. Gak kamu malah. Gak kapok sih kamu. Hanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik. Di sini jenengan sudah menyaksikan yaitu posisi penghukum. Nah, sudah bisa kita pungkiri, seringkali kita berada dalam posisi penghukum ini. Biasanya pada posisi penghukum ini, kata-kata yang dikeluarkan itu biasanya kata-kata yang menghardik atau kasar, ya. Nah, seperti itu. Terus posisi yang kedua, selamat pagi, Bu. kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bakal kamu sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Ini kamu sudah cerita lama.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin keputusan lagi ya nak ya. Ini tidak akan apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Pada posisi ini biasanya kata-kata yang dikatakan ini berupa bahasa yang apa ya, yang dapat membuat orang lain merasa bersalah. Ceci membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Biasanya Iya Bu, siapa ini? saya membangunkan saya Bu. Seringkali kalau di kelas biasanya kita memposisikan diri kita sebagai teman. Walaupun hukum. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini belum aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nak, ya.
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat balik lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Kira-kira untuk kita terapkan ini posisi mana yang akan atau yang paling baik diterapkan pada siswa? Manajer ya. Walaupun sulit, memang sulit, perlu kesabaran, tapi diharapkan posisi manajer adalah posisi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Tetapi kalau minimal kita dapat menerapkannya sebagai posisi sebagai teman. Nah, tadi kan di sini dijelaskan atau dipaparkan kalau pembentuk identitas yang sukses itu adalah teman, pengontrol, dan manajer. Sedangkan penghukum dan merasa bersalah itu membentuk identitas yang gagal. Itu sebaiknya kita hindari. Jadi sebelumnya kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Masing-masing kelas itu mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Terus nanti jika ada suatu permasalahan atau pelanggaran peraturan, kita dapat menerapkan restitusi tersebut. Restitusi itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusi itu ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan validasi kebutuhan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya kita harus menentukan keyakinan apa, atau setiap kelas itu keyakinannya itu apa saja. Yang pertama menstabilkan identitas. Guru akan menstabilkan identitas murid yang berbuat salah. Artinya jika seorang murid dia merasa melanggar peraturan, maka dia akan merasa paling buruk, dirinya itu paling buruk. Bagaimana cara kita menstabilkan identitasnya? Yaitu dengan berkata, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, misalnya bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak serta-merta
atau menghakimi kamu perbuatan yang kamu lakukan ini salah, tidak seperti itu. Istilahnya kita melapangkan hati anak. Walaupun dia berbuat salah, tetapi kita tidak menghakimi, tidak menghujat kalau dia itu bersalah. Lalu yang ketiga, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu bisa dengan menanyakan alasannya. Kenapa kamu terlambat atau kenapa kamu tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Karena setiap murid itu pasti mempunyai alasan saat dia melanggar suatu peraturan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, guru akan berkata, nilai apa yang kita percaya di kelas atau sekolah, atau nilai yang kita yakini apa. Nah, kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, seterusnya, lalu kita menanyakan solusi apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita menawarkan atau memberi dia tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, mencari solusinya sendiri. Mungkin dari presentasi barusan ada yang ingin menanggapi? Dari Bapak Ibu? Terima kasih Bu Feni yang sudah sangat luar biasa menyampaikan materinya. Sebagai seorang guru penggerak, tentu banyak hal yang kembali kita ingat dan kembali kita mungkin nanti akan kita perbaiki. Pertanyaan saya hanya ini saja. Tadi kan membicarakan tentang restitusi, ya, yang meliputi apa tadi, validasi, Identitas, validasi tindakan dan iya. Apakah itu yang selama ini disebut seketika restitusi? Oh ya sudah, terima kasih. Itu saja. Saya pertama dengar seketika restitusi. ya, terima kasih Bu Riri atas tanggapannya. Bapak Ibu ada yang lain? Terima kasih Bu Feni atas waktunya. Dari pemaparan tadi yang berkaitan dengan budaya positif, saya menanggapi bahwasanya untuk materi dan cara penyampaian Bu Feni cukup jelas. Kaitannya dengan materi budaya positif ini sangat inspiratif sekali dan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita sebagai Dewan Guru khususnya di SDN 1 Regirejo ini bisa mewujudkan budaya positif dan bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga apa yang kita dapatkan nanti minimal kita bisa melaksanakan di sekolah kita dan kedepannya yang berkaitan dengan budaya positif ini bisa berjalan di SDN 1 Regirejo. Terima kasih. Terima kasih Bu. Memang segitiga restitusi ini sangat diharapkan untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah di siswa. Jadi kalau selama ini kita menganggap siswa yang melanggar peraturan itu bersalah, itu sebenarnya dia sedang salah satu kebutuhannya itu sebenarnya sedang tidak terpenuhi. Jadi sebagai guru kita tidak boleh kamu salah, apa yang kamu lakukan ini salah, kamu terlambat. Nah seperti itu. Tapi apa sebabnya apa, sehingga kita bisa mencari solusinya dan mengarahkan dia untuk mencari solusinya sendiri. Jadi tidak serta-merta misalnya ada siswa yang terlambat, lalu kita mulai besok kamu harus menyetel alarm, mulai besok kamu harus tidur lebih awal. Kita tidak menyarankan seperti itu, tapi kita menawari apa yang bisa kamu lakukan biar tidak terlambat lagi. Nah, seperti itu. Saya ulangi sebentar ya Bu, biar agak jelas. Kalau segitiga restitusi tadi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah ini harus diawali dengan ini, karena siswa yang melanggar, siswa yang bersalah, maksud saya siswa yang melakukan kesalahan, itu biasanya dia takut, dalam hatinya takut.
Nah, kalau kita hukum di kemudian hari dia akan menyembunyikan kesalahannya, bukan memperbaiki kesalahannya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya, meyakinkan dirinya bahwa tidak dia saja yang pernah berbuat salah, tetapi orang lain juga pernah. Nah, istilahnya itu melapangkan dada anak. Terus yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Ini bisa dengan menanyakan alasannya, kenapa kamu melakukan itu. Nah, menanyakannya juga kita harus dengan nada yang datar, tidak boleh kita dengan nada tinggi atau dengan nada yang merengek seperti pembuat rasa bersalah tadi, sehingga anak-anak tidak merasa tergantung. Jadi dia bisa terbuka apa sebenarnya alasan dia melakukan melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini penting untuk kita gali dari anak-anak. Misalnya di kelas masing-masing nanti kita tanyakan gini. Anak-anak kita kan membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan apa yang kalian yakini? Nah, sebelum menanyakan keyakinan kita bisa membuat kesepakatan kelas. Misalnya sebelum pelajaran, ayo kita membuat kesepakatan dulu sebelum belajar. Yang pertama, kesepakatan apa? Tidak boleh keluar Bu, seperti itu kita catat. Terus tidak boleh rame, mereka sendiri yang bilang. Jadi mereka sendiri yang menaati, bukan dari kita yang menentukan. Lalu kita menanyakan keyakinan, misalnya disiplin, tanggung jawab, menghormati. Nah, menghormati sendiri itu bisa menghormati teman, menghormati guru, dan menghormati orang lain. Disiplin juga begitu, bisa disiplin datang tepat waktu, disiplin tugas, dan sebagainya. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kita menerapkan segitiga restitusi, kita sudah mempunyai keyakinan sendiri. Langsung ditanyakan, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, misalnya masih Bu, coba apa keyakinan yang kamu langgar? Nah, nanti dia akan menyebutkan sendiri, oh ya saya sudah melanggar kesepakatan yang saya buat sendiri. Nah, seperti itu. Terus kita bisa menanyakan solusi apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Saya kira posisi manajer ini sangat efektif daripada kita menempatkan diri kita sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Jika kita menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah, anak itu akan selalu dihantui dengan rasa bersalah. Dia akan merasa selalu buruk, dirinya itu buruk dari teman-temannya, sehingga dia malu. Misalnya malu berteman, maksudnya bermain dengan temannya lagi, kumpul dengan temannya lagi. Tapi kalau kita menerapkan manajer, pemantau, dan teman tadi, nah anak-anak akan kembali ke kelompoknya semula. Nah, dia akan kembali lagi. Mungkin itu saja. Ada yang ini belum paham atau ada unek-unek, ada saran, monggo bisa disampaikan. Sampun ya. Sebenarnya saya sangat bersyukur ya Bapak Ibu. Saya bisa mengikuti program guru penggerak ini karena banyak sekali manfaat yang sebenarnya guru butuhkan. Gimana ya? Kompetensi dasar yang harus guru miliki itu selama ini yang saya dapatkan itu belum pernah saya dapatkan dalam program ini. Jadi untuk teman-teman saya memotivasi kalau ada kesempatan untuk mendaftar, monggo jenengan daftar, jangan memikirkan kerepotannya. Memang kalau ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu harus melalui hal yang sulit dulu, harus dengan usaha dulu. Nah, seperti itu. Seperti ini dari 6 bulan ini saya baru menjalani sekitar 2 bulan. Jadi dari 6 bulan itu ada 4 modul Bu. Saya baru 1 modul ini tugas terakhir modul 1. Nah, sudah banyak sekali manfaat yang saya rasakan dan saya juga bisa menerapkannya dalam kelas maupun dalam rumah. Dalam rumah artian dalam mendidik anak saya. Nah, seperti itu.
saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mendukung saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.